Wopuce tahu aja. Kalau kalian Mandarinnya udah belajar dong. Belajar apa tadi Mandarinnya? Tell me. Apaan? Coba. Apaan seperti apa lagi? Apanya? Ni hao. Wow. Kalau ada orang bilang, oke, kalau ada orang bilang ni hao, Miss jawabnya apa? Kasih tahu Miss. How. Oke, coba sapa Miss Ros, nanti Miss Ros jawabnya how. Oke, coba siapa yang bisa sapa Miss Ros? Tidak ada. Ya, Pak. Mau juga. How everyone? How. Miss Ros jadi belajar satu nih. Ketika ada orang bilang ni how, ternyata Miss Ros jawabnya how. Thank you ya. Beri pelajaran ke Miss Ros. Jadi ketika kalian jawab Miss Ros, ni how Miss Ros, how everyone, how. Okay, everyone, today we will study about the rule ya, tentang aturan. Masih belajar aturan. Coba berikan Miss Ros pertanyaan. You want to give me a 5 question ya? You can give me 5 question. Boleh kasih 5 pertanyaan ya, masing-masing 1 boleh deh. Tanya apa yang ingin tahu tentang aturan yang ada di rumah Miss Ros. Boleh nanya deh. Boleh nanya. Bikin kalimat tanyanya adalah kalimat tanya apa, boleh. Mengapa, boleh. Bagaimana, boleh. Ya, misalnya mau nanya nih, Miss Ros kayak ke Novel ya. Kayak Miss ya. Novel, Miss Ros mau nanya dong. Boleh. Oke, Miss Ros tanya Novel ya. Novel, apa yang kamu lakukan tadi pagi? Bangun tidur. Ya, Novel apa? Jawab. Apa yang Novel lakukan habis bangun tidur? Mandi. Aku mandi. Oke. Nah, sekarang. Oke. Sekarang boleh kasih kalimat tanya. Bikin kalimat pertanyaan. Pakai kata apa? Mengapa boleh temannya? Mau nanya siapa boleh? Felicia mau Felicia? Apa? Boleh tanya tentang, boleh tanya teman yang kalimat apa aja deh tema. Kata tanya apa? Lanjut lagi di sekolah ngapain? Oke, Miss ngapain? Pertanyaan. Oke, Miss Ros sedang di sekolah Feldanis karena from home ya. Jadi Miss Ros sedang di rumah. Sekarang mengajar kalian. Thank you, Fel. Sekarang Jessica Apa yang Miss Ros makan malam? Oh, jadi bertanya apa yang Miss Ros makan tadi malam. Oke, thank you. Miss Ros tadi malam makan nasi kuah tom yum, sabu-sabu. Makan tom yum. Thank you, Josafat. Sekarang Jessica coba. Jessica bikin kalimat boleh teman, boleh Miss Ros. Boleh teman, boleh Miss Ros. Jessica coba bikin kalimat tanya. Ayo, mau siapa ya yang mau ditanya ya?
Kalian semua yang lain boleh bikin kalimat tanya di dalam otak kalian. Simpan dulu nih. Aku mau nanya apa ya? Simpan dulu soalannya. Yes, Jessica. Pertanyaan apa? Bebas. Apa bebas pertanyaannya bebas. Syakira dulu katanya. Boleh. Apa Syakira? Misros suka makan tolong. Miss, di rumah temennya siapa? Oh, siapa yang bertanya itu tadi? Syakira. Satu-satu ya, Matthew. Nanti Matthew boleh. Syakira bertanya, siapakah teman Miss Rose di rumah? Begitu. Siapa yang bertanya? Syakira apa Jessica ini? Jessica. Oke. Jessica, oke. Jessica, teman Miss Rose di rumah adalah ada 1, 2, 3, 4, 5 anjing. Miss Rose adanya, I have 5 dogs, ya. Ya, I have 5 dogs. Jadi teman Miss Rose punya anjing hari ini. Oke, Matthew, you want to give me? Matthew bertanya. Kan juga suka guguk. Ada teman. Kenapa Miss Rose suka guguk? Oke, good question. Pertanyaan yang bagus. Kenapa Miss Rose suka gogok? Gogoknya karena baik, lucu, dan ketika Miss nangis, gogoknya suka nemenin Miss Rose. Oke, bagus ya. Lucu ya. Pertanyaan lagi untuk Miss Rose. Tanya teman. Siapa yang mau bertanya? Apa kesukaan Miss Rose? Ulangi lagi dong. Miss nggak dengar. Ulangi lagi. Apa makanan yang disukai Miss Rose? Oh, thank you. Okay, I'll answer the question, Noval. My favorite food is... Oh, banyak sekali. Makanya Miss gendut ya, karena suka makan. Tapi my best favorite food is... maybe semua makanan yang ada kuahnya. Miss Rose suka. Mau sop ayam suka, soto suka, terus suka semua. Sekarang Miss Rose mau tanya. And now is my turn, okay? Waktunya Miss Rose bertanya. Apa kebiasaan Kaela? Ya, apa kebiasaan Kaela sebelum makan pagi? Apa kebiasaan Kaela sebelum makan pagi? Ayo. Oh, kamu bagus sekali, nah. Itu memang harus berdoa. Stop. Lanjut mau nanya Matthew. Matthew, apa kebiasaan Matthew saat mandi pagi? Mandi. Habis pas saat mandi apa kebiasaan Matthew? Pakai apa nah? Air dingin. Wow. Kita di air dingin, keren. Miss Rose aja ya. Puan nih mau jujur ya. Tadi mandinya pakai air hangat. Air dingin kuat banget, keren. Matthew lebih hebat dari Miss Rose. Miss Rose mah udah tua, jadi mandinya air hangat. Keren Matthew. Oke. Terus mau nanya sama Rere. Nenek siang hari. Apa kebiasaan Rene di siang hari? Rene kebiasaan Rene di siang hari. Dengar Miss Rose. Apa Rene kebiasaan Rene di siang hari? Biasanya apain Rene? Oh, itu bobo siang. Bobo siang. Wow, mantap. Keren. Apakah aturan bobo siang itu
harus dari Mami atau memang Rene terbiasa bobo? Mami yang suruh atau memang Rene yang mau? Oh, karena udah terbiasa bobo siang ya. Oke, good job. Oke, next. I want to ask Yang. Sorry. Yang, Mrs. mau tanya sama Yang. Aktifkan speakernya, Yang. Apa kebiasaan Yang? Apa yang Yang lakukan setiap malam hari sebelum tidur? Apa yang Yang lakukan pada malam hari sebelum tidur? Berdoa. Berdoa sebelum tidur. Oke. Ada kegiatan lain nggak pada malam hari? Kenapa? Ada kegiatan yang Yong lakukan nggak sebelum tidur itu? Apa gitu berdoa? Yang Yong lakukan? Apakah bermain? Apakah makan malam? Apakah nonton TV? Enggak, Miss. Oke. Tidak ada ya, tidak bermain ya. Oke, thank you. Next. Satu pertanyaan lagi. Kenski, where are you? Misos mau nanya Kenski nih. Kenski, apa yang kebiasaan Kenski lakukan saat siang hari? Biasanya Kenski ngapain nih siang hari? Bobo siang, medas sebentar, udah gitu sarapan, mandi, udah gitu main sebentar, udah gitu bobo malam. Oh, bobo malam. Kalau siang mainnya sama siapa Kenski? Main sama papi, mami. Wah, seru sekali ya. Ada papi mami nemenin. Good job. Oke, thank you Kenski for your answer. Nah, kenapa sih Misros bertanya aja dari tadi? Kepo banget deh, pengen tahu anak-anak Misros ngapain aja gitu ya. Ternyata ini ada hubungannya dengan peraturan. Misros mau mute dulu ya. Misros mute dulu ya. Aduh, ada suara dangdut di luar. Terdengar nggak suara dangdut dari suara laptop Misros? Bukan suara Misros ya. Dari luar ya, bukan Misros ya. Dangdut itu salah satu musik ciri khas Indonesia. Oke, Misros bukan Misros yang dangdutan. Misros mau bagikan malah joget, gak apa-apa. Tidak apa-apa ya, suaranya masuk-masuk ya. Ya Tuhan, hari ini kita begitu banyak tantangan untuk belajar ya. Agama mati lampu, gak usah macet-macet. Dan sekarang Misros, lagu dangdut terdengar. Sabar ya, kita belajar sabar. Oke, Misros mau kasih share screen. Sudah munculkah screen Misros? Belum, sabar ya. Sudah, Mel. Oke. Nah, kasih lagi apa yang kita pelajari dulu. Nah, oke anak-anak, aduh, nah anak-anak, kenapa Misros tanya? Anak-anak belajar mute. Ketika ibu gurunya mau ngomong sesuatu, coba belajar mute. Tekan tanda ininya. Oke, thank you. Iya, sebentar. Lagi mute dulu ya, biar nggak ribut ya.
Jessica, di-mute dulu, Nak. Speakernya. Thank you. Thank you. Nah, oh puji Tuhan, si dangdutnya udah pergi. Mute lagi, Nak. Jessica, diklik yang tanda speakernya, Nak. Oke, thank you. Nah, anak-anak kita itu kenapa Misos dari tadi nanya, Nak, kamu siang ngapain? Nak, apa yang kamu lakukan? Apa makanan kesukaanmu? Apa, dan apa? Banyak pertanyaan apa. Karena kita masih ada hubungannya tentang aturan di rumah. Nah, aturan di rumah itu adalah segala sesuatunya yang harus kita lakukan biar teratur. Miss Ros mau nanya nih ya, tapi ditanyanya sama anak yang Miss Ros tanya namanya aja, oke? Aku mau nanya sama Matthew. Matthew, mengapa aturan itu dibuat? Menurut Matthew apa? Mengapa ada aturan di rumah ya? Masih ingat nggak lampu lalu lintas? Kalau lampunya merah, mobilnya diam. Lampunya hijau, mobil jalan. Nah, kalau dilanggar, pasti aja ada tabrakan. Yes, mengapa aturan di rumah dibuat, Nak? Mengapa sih harus ada aturannya di rumah Matthew? Biar disiplin. Biar disiplin. Terima kasih Matthew jawabannya. Yang kedua, Miss mau nanya Aldo. Aldo, mengapa ada aturan ya di rumah Aldo? Kira-kira kenapa sih harus ada aturan? Coba Aldo jawab. Mengapa ada aturan ya? Coba kalau nggak ada aturan, pagi-pagi harus mandi. Jangan lupa sikat gigi. Udah gitu pakai baju. Biar apa, Nak? Mandiri. Biar mandiri Aldonya. Jadi ada aturan dibuat. Terima kasih, jawabanmu menarik sekali. Lalu Alena, kalau untuk Alena sendiri, kenapa ya harus ada aturan ya? Kenapa di rumah Alena ada aturan? Kenapa Papi kasih aturan sama Alena? Coba kasih tahu Miss Ros. Mengapa ada aturan? Supaya apa ya di rumah Alena? Jadi apa ya? Coba pikirkan sama Alena. Kenapa ya? Sini. Supaya teratur, supaya disiplin, supaya mandiri. Kalau Alena sendiri merasanya mengapa harus ada aturan? Oke, betul. Nih ya, Alena masih mikir. Oke, jawaban Aldo, jawaban Matthew, jawaban tadi siapa, Farel atau siapa itu ya bilang, Bu, biar disiplin. Bu, biar anak-anaknya mandiri. Biar semuanya, iya, biar teratur. Betul. Aturan dibuat di rumah itu biar teratur. Coba bayangkan ya. Bayangkan pakai bayangan kalian sambil merem. Bayangin deh. Coba kalau Mami bilang gini atau Papi ya. Nak, kamu bebas. Mau bangun tidur nggak mandi? Boleh. Kamu nggak gosok gigimu? Boleh. Kamu mau nggak mandi 1 tahun? Boleh. Rambutmu nggak dicuci? Boleh. Tuh, mau banyak kutunya? Boleh. Ketekmu bau banget juga? Boleh. Coba bayangkan apa yang akan terjadi di rumah. Terus Mami bilang gini. Oh, terus bilang lagi kalau udah main wah bahaya ya. Bayangkan. Iya, nantinya bakalan terjadi kekacauan di rumah. Makanya dibuat aturan. Oke ya, paham ya mengapa harus ada aturan. Lanjut ya, Miss Ros ya, lanjut. Selanjutnya, siapa yang buat aturan di rumah? Siapa sih yang bikin aturan di rumah kita? Siapa ya? Siapa yang kasih aturan di rumah? Mami. Selain Mami, Papi. Oke, good job. Jadi namanya adalah orang tua. Pertanyaan Miss Ros. Kalau di rumah tapi nggak ada ya, mama papa nggak ada di rumah, tapi tinggal sama oma-oma. Berarti yang bikin aturan di rumah siapa? Opa dan
mami. Ada cici, ada koko, ada yang orang dewasa. Berarti yang buat aturan ini siapa? Cici, koko, dan orang dewasa lainnya. Ya, oke, good job. Misos, ambil mute dulu ya, karena ternyata warnanya banget. Nah, oke. Mas Lino, mute dulu ya. Nah, terima kasih jawaban kalian benar. Jadi aturan itu siapapun yang di rumah, yang lebih dewasa dia yang buat aturan ya. Tapi orang tua lah yang buat aturan di rumah. Sekarang pertanyaan nomor 3. Setelah bangun tidur di pagi hari, apa yang seharusnya kita lakukan? Setelah ganjang doa. Kenski benar. Yeay, thank you. Jawabannya sambung ya. Ada yang bilang tadi bilangnya gini. Ada yang bilang bangun tidur aku berdoa, bangun tidur aku beresin tempat tidurnya, bangun tidur aku mandi. Semua jawaban benar. Tergantung kebiasaan di rumahnya masing-masing ya. Good. Lagi. Setelah mandi, nih, habis mandi ya, apa yang harus kita lakukan? Pakai baju. Pakai baju, masak, belajar. Pakai baju. Pintar semuanya, betul. Setelah mandi jangan lupa pakai handuk dan pakai baju. Masa mau keluarnya telanjang, kan malu udah gede. Malu sama dede bayi. Dede bayi aja habis mandi pakai baju. Masa abang, koko, kakak, cici habis mandi lari-lari di rumah. Waduh, malu lah ya. Jadi pakai baju. Lanjut, satu lagi pertanyaan terakhir. Apa yang akan terjadi jika kamu tidak rajin menggosok gigimu? Apa? Giginya kuning, napasnya bang. Giginya sakit. Bagus. Aku suka ada jawaban yang Miss suka. Tadi ada yang bilang gini, Bu, giginya kuning, nafasnya bau. Bener, itu yang pertama terjadi. Pertama terjadi giginya pasti kuning. Kedua, nafasnya pasti jadi bau. Yang ketiga, giginya bolong. Udah bolong, pasti giginya jadi sakit. Bener banget, anak-anak. Berarti kalau nggak rajin sikat gigi, siap-siap gigimu kuning dulu tuh. Udah gitu pas orang ngomong, hai mami. Udah bilang hai, mulutnya lebar lagi. Hai mami, nafasnya kecium nggak sikat gigi. Waduh, pingsan tuh mami cium bau giginya ya. Waduh, nafasnya bau. Nah, oke, good. Sekarang Bau naga. naga. Oke. Nah, anak-anak sekarang Misos mau jelaskan ya. Sekarang Misos mau di-mute dulu, oke? Ketika ada pertanyaan baru Miss kasih pertanyaan ke kalian. Cuma sebentar. Anak-anak ada aturan kemarin itu pagi sampai siang. Sekarang di sore sampai malam hari. Nah, di sore itu udah lewat dari jam 12 ya. Misalnya sekitar jam 3, jam 4, sampai jam 6 sore. Nah, itu sore ya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Anak-anak, ketika di sore hari, kalian boleh bermain sebentar. Udah kecepatan. Kalian itu boleh bermain, punya hak bermain ya. Bermainnya boleh dengan papa mama. Membantu orang tua Ya. mandi sore. Bermain sama gugu. Oke. Nah, mau satu-satu Miss jelaskan ya.
Kalau bermain karena lagi corona, berarti mainnya di rumah dengan anggota keluarga. Kalau corona nggak ada atau di komplek rumah ada teman nih, tapi itu juga harus pakai masker. Tidak boleh nggak pakai masker ya. Boleh naik sepeda, keliling komplek. Pokoknya hakmu untuk bermain itu ada. Kecuali hujan. Hujan nggak mungkin main di luar rumah. Tapi bisa main di dalam rumah. Itu sore ya. Lalu setelah bermain, kamu boleh loh melakukan kegemaran kamu. Misalnya aku suka nyanyi, aku mau nyanyi, aku suka les, aku lesnya les nyanyi, aku les musik, aku les pelajaran. Itu bisa dilakukan di sore hari. Lalu setelah itu, kamu bisa juga tuh bantu orang tua. Caranya apa? Tadi udah main nih, kamu rapikan kembali mainan kamu, atau bantu mami jaga dedek sambil main, atau bantu rapikan piring yang kotor, bisa. Nah, jangan lupa ya, udah semuanya itu udah makin sore nih mau menjelang malam. Jangan lupa mandi sore. Jangan susah mandi, nanti badanmu bau. Lalu kalau tidur, badanmu masih kotor, nggak nyaman ya. Oke, jangan lupa tuh mandi. Nah, kalau malam hari itu biasanya papa dan mama atau orang tua itu pulang dari kantor atau pulang kerja. Kan? Kalau pulang kerja, anak-anak boleh dong menyambut orang tua dengan hati yang senang gembira. Caranya gimana? Ketika kamu nih, mami lagi di dapur atau siapa orang tua lagi jauh, ting tong atau tok tok tok, papi pulang nih kedengeran kendaraannya. Bukakan pintunya buat papa mama ya. Kita senang mereka pulang dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Kita kasih senyum aja. Kasih senyum terus sapa. Gimana papi, capek enggak? Mami capek enggak? Nah, jangan kita dulu nanya, Mami, aku tadi dipukul. Aduh, aku sedih. Jangan curhat dulu, tanya dulu. Papi, Mami, gimana? Capek enggak? Mau minum enggak? Nah, kayak gitu tuh jadi anak ya. Tanyain dulu kabar papi maminya udah capek. Lalu anak-anak malam hari jangan lupa kita pasti makan bersama. Tapi kadang orang tuaku jauh nih. Dengan siapapun aja yang di rumah kita makan bersama. Bisa juga makan sendiri nggak apa-apa. Mungkin disiapkan sama orang tua. Jangan lupa cuci tangan. Berdoa dulu. Ambil makanan secukupnya. Jangan karena lapar banget. Banyak-banyak enggak habis dibuang. Kasihan orang-orang yang tidak bisa makan seperti kita ya. Terus papa mama udah kerja, nasinya kita buang-buang. Aduh, bayangkan. Papa mama kerja sampai malam, nasinya enggak habis, dibuang. Sedih enggak papa mama? Pasti sedih. Makanya kalau enggak habis, ambil secukupnya. Kalau masih kurang, tinggal ditambah lagi, disendok lagi karena masih belum kenyang. Jadi jangan sampai terbuang makanan. Setelah selesai, jangan lupa piring dan gelas kotor simpan kembali di dapur. Bantu papa mama yang udah capek. Minimal rapihin. Cuma ngangkat gelas kalian, cuma ngangkat piring kalian, kembalikan ke dapur atau ke tempat pencucian piring. Selesai deh kerjaannya. Jadi bisa bantu orang tua sekali ya. Atau opa oma. Nah, habis itu jangan lupa nak belajar. Nanti bilang gini, tapi aku udah belajar Bu tadi siang. Udah selesai tugasnya. Nah, belajar itu bukan tentang hanya pelajaran ada PR. Mau ulangan. Bukan. Belajar itu bisa baca-baca buku yang udah dikasih sama Miss Ros tuh dari sekolah. Buku tematik yang susah baca, mulai belajar ngeja baca. Yang sudah bisa baca lancar, boleh tuh mulai menjawab pertanyaannya sendiri ya. Jadi mulai belajar mandiri. Lalu jangan lupa tidur malam. Kamu harus tidur minimal tuh. Maksimal deh. 8 jam. Jadi kalau jam 9 udah tidur, hitung tuh 8 jamnya tubuh kita istirahat. Habis jam 9 berarti kita tambahkan 8 ya. Jam 9 tambahkan ke 8. 9, 10, 11, 12,
1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kamu tidur jam 9 malam, jam 5 udah bangun. Bu, kalau aku tidur jam 10, berarti hitung lagi. 8 jam ya. 10 kan? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jam 6 udah bangun. Nah, anak-anak jangan tidur sampai jam 12 malam ya. Karena kalau kamu tidur terlalu larut malam, susah bangun pagi, siangnya ngantuk, matanya nggak konsen. Bahkan anak-anak yang tidur terlalu larut malam, otaknya nggak bisa seger belajarnya. Ya, jadi biar seger belajarnya, tidurlah minimal jam 9 atau jam 10. Udah boleh tuh tidur jam segitu. Bahkan kalau udah capek banget badannya, jam 8 boleh tuh mulai tidur ya. Oke. Apa Ben? Boleh bertanya deh sama Miss Rose. Boleh. Apa Ben? Miss Rose tidur jam 10 atau jam 9. Itu mami saya masih kerja, Bu. Macam mana ya? Oh, gimana? Ulangi lagi kalimatnya. Miss Rose tidur, gimana? Apa Ben yang tidur? Gimana? Coba ulangi. Miss Rose, katakan tadi kata Miss Rose tidur jam 9 atau jam 10. Iya. Itu jam 10 sampai jam 9 saya masih kerja, Bu. Macam mana ya? Oh gitu. Kalau Ben memang belum bisa tidur kalau jam 9 atau jam 10. Masih belum bisa bobo. Kata mami. Oh, kalau mami, nah bedanya orang dewasa sama anak-anak ya. Kalau mami itu biasanya udah jam 9. Oh iya, jadi Miss Rose mau jelasin dulu ya. Ben tuh bertanyanya bagus banget. Kenapa mamiku tidurnya nggak jam 9 atau jam 10? Kenapa harus anak-anak yang bobonya jam 9 atau jam 10? Nah, begini. Tugas anak kan belajar. Karena besok pagi harus sekolah dan harus belajar, maka dia harus tahu jam tidurnya. Coba kalau Ben bobonya jam 12 malam atau jam 1 malam, ya kan? Kira-kira Ben bisa bangun nggak jam 6 pagi? Keburu nggak mandi? Bisa. Bener keburu. Tapi ketika udah belajar, pasti nguap, ngantuk, nggak konsentrasi. Apalagi dengerin guru ngomong. Aduh, kayak didongengin. Jadinya bobo nanti. Nggak denger pelajaran. Tapi kalau orang tua, karena orang tua itu harus siap dulu semua. Mami tuh harus ngelihat, Ben udah bobo belum? Ben udah siap belum semuanya? Lalu Mami lihat pekerjaan yang buat besok apa yang disiapkan. Maka orang tua akan lebih lama tidurnya daripada anak-anak. Kenapa? Orang tua harus lihat anak-anaknya dulu selesai semuanya. Beres dulu. Udah makan, udah siap semuanya, udah belajar, udah semua. Baru orang tua beristirahat. Ya, jadi anak selalu nomor 1 diutamakan. Oke, paham ya? Jadi bukan karena benci papa mama biar nggak diganggu. Bukan. Papa mama pengen ngobrol sama kalian. Tapi karena kalian ada waktu belajar, maka pasti bobonya harus lebih awal. Bu, boleh nggak kalau hari Minggu aja lah, kan Sabtu. Jumat weekend. Jumat, besok Sabtu nggak sekolah. Aku mau bobonya agak siang, agak maleman. Mau ngobrol sama Mami atau curhat. Boleh, bilang, Mami, aku boleh nggak bangunnya siang besok karena Sabtu itu nggak belajar. Boleh, itu aturan di rumah kalian, ya. Tinggal berbicara. Tapi hari Senin sampai Jumat, tidurlah sesuai aturan. Biar pagi-pagi segar, mandinya seger. Matthew itu keren, mandinya mandi pagi. Aduh, Miss Rose bangga sekali. Miss Rose masih mandi air anget kalau kedinginan. Ya, hebat Matthew, keren. Keren. Oke, nah anak-anak paham ya jam aturan di rumah. Selesai yang di rumah. Terima kasih Ben untuk pertanyaan Ben. Bagus banget Miss Rose juga. Miss Rose senang ya anak-anak. Iya, senang loh Miss Rose anak-anak yang mau bertanya. Senang anak-anak yang bilang gini, gak bisa Miss, aku nggak percaya, aku mau nanya. Nah, harus penasaran, harus bertanya sama guru. Good job. Oke anak-anak, itu aturan kita minggu kemarin dari pagi, siang, sore, dan malam. Miss Rose mau nanya satu pertanyaan ya, satu pertanyaan. Raise your hand, oke, itu terjawab.
Raise your hand, oke? Tunggu, ada suara ribut. Nah, oke, sudah tenang. Pertanyaan Miss Rose ini terakhir sekali. Raise your hand untuk jawab. Jangan rebutan. Jangan rebutan. Semua akan kebagian. Oke? Pikirkan baik-baik di kepala kita. Pikirkan di hati kita. Jadi pikiran dan hati harus nyambung. Kenapa kita belajar tentang aturan? Ya, apa pentingnya aturan tersebut? Oke, udah dibayangin ya. Oke, udah dibayangin. Kenapa sih belajar aturan? Apa ada aturan di rumahku? Menurut kalian, aturan tersebut akan terasa lebih penting ya ketika disuruh orang tua atau tahu sendiri. Nah, lebih penting mana? Disuruh mami papi atau memang sudah tahu kewajiban dan aturan yang harus dilakukan oleh diri sendiri? Disuruh mami. Beri alasan ya. Beri Tahu sendiri. Disuruh mami. Oke, Miss mau nanya Noval. Noval jawabannya gini. Aku lebih baik disuruh mami daripada tahu sendiri. Alasannya apa, Noval? Boleh berikan jawabnya. Alasannya apa, Noval? Kenapa memilih mending disuruh mami? Jawab sesuai dengan apa yang kamu tahu ya, apa yang kamu rasakan. Ya. Coba, Noval, apa mending disuruh mami karena itu aturan mami, jadi aku karena anak-anak aku lakukan aja, atau udah sadar nih kalau aku nggak lakukan ada akibatnya nanti. Nah, coba kasih tahu alasannya ke Miss Rose. Susah ya, pertanyaan Miss Rose. Supaya apa nak? Supaya nggak dimarahin, nggak usah itu. Kalau dimarahin, kita masuk ke neraka. Terima kasih Noval. Jawaban jujur sekali. Oh, betul. Jawab bisanya, emang harus bisanya. Noval bagus, masuk akal sekali, Miss Rose, ngeri. Menurut Noval, kalau misalnya disuruh mami, kita nggak, jadi mami bisa marah, ya kan? Bisa marah, kalau mami marah, kita ngelawan orang tua, nanti bisa masuk neraka. Tadi Miss Rose dengar jawaban Ardi nih. Ardi bilang gini, Miss, aku mah kalau peraturan di rumah itu karena pemikiran aku sendiri, aku udah tahu sendiri, ya gitu kan. Nah, menurut Ardi, kenapa Ardi berpikir tanpa disuruh, Ardi udah harus lakukan? Coba Ardi jelaskan ke Miss. Tanpa disuruh nih, nggak disuruh mandi, udah tahu waktunya jam segini mandi, pergi mandi. Jam segini makan malam, minta makan. Jam segini tidur, udah tidur sendiri. Kenapa Ardi berpikir begitu? Supaya nggak dimarahin. Oke, kalau nggak dilakukan berarti wah gawat nih. Kalau aku nggak makan nanti diomelin nih sama mami 5 jam nih nanti ngomel-ngomel. Wah, telingaku kotoran kupingnya keluar semua dengerin omelannya. Oh, oke. Kalau Felicia, alasan Felicia menuruti aturan di rumah apa coba? Kenapa sih aku ngikutin aturan di rumah ya? Supaya nggak diatur sama mami, supaya lebih ringan. Oke, betul. Siap, ngerti. Oke. Terpaksa. Tidak terpaksa, betul sekali. Coba kalau kayak gini. Langit, makan ini nasi. Kalau nggak dimakan ya, nggak kasih makan 5 hari. Waduh, gawat. Atau langit, kamu harus gosok gigi. Kalau enggak, besok mami nggak akan kasih odol sama pasta gigi 1 tahun. Biarin giginya bau seterusnya. Waduh, gawat, masa diancam-ancam. Jadi ketika kalian
melakukan aturan. Aturannya sederhana loh. Cuma ini aja. Belajar, rawat kebersihan diri sendiri, rawat rumah. Udah sederhana doang. Rawat rumah juga bukan berarti dicuci rumahnya pakai rinso atau pakai apa sabun, bukan. Barangnya ya. Jadi gampang banget tugas anak. Gampang betul. Yes. Apa Mikael? Katanya tadi terakhir omongannya, tapi kok nggak selesai-selesai? Iya, karena tadi ada yang belum paham mengapa aturannya harus disuruh. Jadi aturan itu harus sadar sendiri. Lakukan dengan kesadaran sendiri karena sudah kelas 1 SD, bukan anak TK. Kecuali Mikael, kalau Mikael di rumah, apakah Mikael harus disuruh kalau mandi? Coba, misalnya. Disuruh. Kalau mandi disuruh dulu. Oh, disuruh. Kalau misalnya disuruh, ngelawan nggak? Nggak mau mami, dingin, nggak mau mandi, males, mah. Bilang gitu nggak? Kadang-kadang sih. Nah, berarti belum paham. Kenapa mami nyuruh mandi? Karena itu biar bersih, biar sehat. Lepas dari kuman-kuman, kan nggak tahu pegang apa seharian ya. Nah, jadi harus nurut kalau dikasih perintah sama orang tua. Begitu ya. Karena sudah lapar, teman-teman lain sudah tidak kuat pantatnya duduk, udah goyang kiri, goyang kanan, bisul-bisul di pantat nggak kuat. Oke deh, pelajaran Miss Ros sudah selesai. Nah, sampai jumpa besok. Bye. Boleh tuh, boleh makan, boleh sarapan, ganti baju, boleh ya, boleh.